turwarenim borgu dewa sidiamahi diwayona rocu adayat narayanu yawidam sarum yadbuatam yasyabawiyam sekolang tuan niranjan niruya kalpun nirakyata sudu dewiku narayanu Tuam siwah tuam dewa ia suara param suara warahma wisnu asyarudarasya warusah paryaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci om kesama sama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidya walaya suasadi siwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permodat kesamam om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya.
Kasus LSD tak pengaruhi penjualan daging sapi di Pasar Badung. Pansus TRAP DPRD Bali telusuri 2.000 hektar tanah pemerintah provinsi yang hilang. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kasus lumpy skin disease atau LSD yang terdeteksi di Jembrana pada Desember 2025 tidak berpengaruh terhadap penjualan daging sapi khususnya di Pasar Badung. Sejumlah pedagang mengaku penjualan maupun harga daging sapi masih tetap stabil. Meski ramai diberitakan terkait adanya penyakit LSD yang menyerang hewan sapi dan kasusnya telah terdeteksi di Kabupaten Jembrana pada Desember 2025 lalu, penjualan daging sapi di Kota Denpasar khususnya di Pasar Badung masih stabil. Beberapa pedagang daging sapi di lantai dasar Pasar Badung mengatakan penyaluran daging sapi ke supplier, pengiriman ke supermarket, hotel hingga restoran masih berjalan normal. Penjualan eceran di pasar pun dikatakan masih stabil. Biasa-biasa aja tuh. Tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, tidak ada masalah. Untuk konsumennya seperti apa? Biasa. Untuk harga seperti apa? Harga biasa gitu. Berapa itu? Kalau daging kualitas 1, 120. Kalau daging kualitas 2, 110. Harapannya seperti apa ya, dan dengan adanya isu seperti ini? Mudah-mudahan tidak sampai ke sini. Biarkan, kalau namanya penyakit udah kita nggak tahu juga kan, semua itu sudah diatur sama Tuhan. Kalau bisa, mudah-mudahan tidak ke sini. Juga di sana pun juga biar cepat hilang. Selain penjualan, harga daging sapi hingga Selasa siang masih terbilang stabil. Tidak ada peningkatan atau penurunan harga yang signifikan. Kalau lulurnya itu ya 120, 45 gitu. Terus bibit sapi 50, tendernya 160. Kalau daging paha 120. Yang lainnya biasa babat, ya, turun lagi. Nah, kalau sekarang seperti apa minat masyarakat terhadap daging sapi? Biasa, enggak ada. Nggak ada pengaruhnya? Enggak, turun mungkin. Kalau yang daging super 120, yang daging duanya 110. Oh, enggak ada. Enggak ada. Berarti masih Normal. Sebagian besar pedagang daging sapi di Pasar Badung membeli sapi di Pasar Beringkit yang kemudian dipotong di rumah potong hewan RPH Mambal. Tentunya sapi tersebut sudah melalui proses pemeriksaan terkait kesehatan hewan sebelum disembelih. Sukma dan Edi, Bali TV. Platform wisata terbesar di dunia yang menyediakan ulasan, rekomendasi, dan informasi dari wisatawan global tentang pariwisata, TripAdvisor menobatkan Bali sebagai destinasi terbaik dunia 2026. Prestasi ini diharapkan membuat Bali terus berbenah, mengingat masalah sampah, tata ruang, dan kemacetan belum teratasi. Prestasi tersebut diharapkan tidak membuat Bali menjadi terlena, namun justru harus berbenah mengingat masalah sampah, kemacetan, masalah lingkungan, tata ruang masih menjadi masalah yang belum teratasi hingga sekarang. Ketua Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan DPRD Provinsi Bali, Made Suparto mengatakan, penghargaan ini jangan menjadikan kita bangga berlebihan, namun justru berbenah dan sebenarnya masih banyak PR yang harus dikerjakan. Menjaga tata ruang Bali adalah tanggung jawab kita semua. Jangan sampai kebablasan ke depan. Bali wajib ditata dengan komprehensif. Pembangunan harus mengikuti regulasi, harus berizin. Jadi prinsip seluruh ada kegiatan lapor kepada kami, seperti yang saya bilang tadi, baik itu pemerintahan Provinsi Bali, Pak Gubernur maupun kemudian pemerintah kabupaten kota, bupati, wakil wali kota dan sebagainya lapisan masyarakat. Semua mempunyai kewajiban yang sama menjaga ruang, itu aja.
luar dari manapun. Karena prinsipnya kan Bali ini small island but it's beautiful kan begitu ya, kecil tapi luar biasa, jadi perhatian dunia. Makanya semua datang Bali, kewajiban kita bersama termasuk media juga menjaga ruang-ruang yang ada. Nah, itu maksudnya. Sementara Agung Bagus Tri Chandra Arka, Wakil Ketua Pansus TRAP DPRD Bali menyatakan penghargaan ini justru menjadi pemantik bagi Pansus TRAP DPRD Bali untuk tetap turun melakukan pengawasan agar Bali tetap terjaga alamnya. Bagaimana kasus sampah ini, Pak Gubernur sudah konstan berkomunikasi dengan pusat, solusi yang akan diambil pastinya solusi yang terbaik untuk Bali. Ya, jadinya reward kepada Bali ini sebagai nomor 1 kunjungan wisata ini sudah, walaupun dengan godaan cobaan ya yang terjadi, ya Bali masih tetap ini. Yang kedua bagi kami adalah kami Pansus TRAP akan tetap turun. Ya, terkait dengan Perda tentang pengalihan lahan ini. Kita harus selamatkan sawah-sawah, perkebunan yang kita miliki, lahan hijau yang harus kita utamakan, karena itu bagian dari alam kita. Banyaknya pelanggaran tata ruang di Bali diharapkan bisa dikendalikan. Pansus TRAP DPRD Bali menyatakan komitmennya untuk bersama-sama dengan semua stakeholder di Bali untuk menjaga tata ruang Bali agar alam Bali tetap terjaga. Diraihnya penghargaan tersebut juga bermakna sebuah tanggung jawab bagi semua komponen di Bali untuk menjaga Bali. Riase, Bali TV. Kegiatan kuliah kerja nyata KKN Interprofessional Education atau IPE tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Imade Swadera. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan sehingga dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Sebanyak 240 mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata Interprofessional Education KKN IPE di Desa Gulingan, Kabupaten Badung. Kegiatan ini berlangsung selama 3 minggu hingga 7 Februari 2026. Merupakan program wajib bagi mahasiswa tingkat akhir sesuai kurikulum sekaligus mandat dari Kementerian Kesehatan. Mahasiswa yang mengikuti KKN IPE berasal dari 6 jurusan yakni keperawatan, kebidanan, kesehatan, lingkungan, teknologi laboratorium medik, kesehatan gigi, dan gizi. Berkolaborasi lintas disiplin ilmu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, Dr. Sri Rahayu mengatakan, KKN IPE ini bertujuan untuk mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat, serta memberikan pendampingan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Mahasiswa akan mendampingi keluarga dalam upaya hidup sehat sesuai tema KKN IPE yaitu generasi tangguh, bebas penyakit, tidak menular, dan penyakit menular. Kegiatan hari ini adalah merupakan KKN Interprofessional Education yang dilakukan oleh 6 jurusan dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar tingkat akhir. Dari jurusan keperawatan, kebidanan, kemudian jurusan gizi, jurusan sanitasi lingkungan, jurusan teknologi laboratorium medik, dan jurusan gigi. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir akan melaksanakan kolaborasi antar jurusan, antar 6 bidang keilmuan untuk bersama-sama dengan masyarakat dalam hal aspek sesuai dengan tema kita pada kegiatan KKN IPE ini adalah generasi muda tangguh hidup sehat bebas dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Jadi Desa Gulingan ini dipilih menjadi tempat KKN. Tentunya kami sebelumnya sudah melakukan konsolidasi, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dari analisis situasi bahwa di Desa Gulingan ini masih ada beberapa masalah yang perlu didampingi bersama para mahasiswa untuk bisa lebih ditingkatkan derajat kesehatan, khususnya dalam bidang PPM dan penyakit menular. Saat ini tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Penyakit Demam Berdarah, cuaca ekstrim seperti ini, dan juga beberapa penyakit yang lainnya. Dan harapannya kegiatan KKN IPE ini akan dilaksanakan untuk sampai dengan 3 tahun ke depan, sehingga derajat kesehatan masyarakat akan tuntas, seluruh masyarakat akan berkontribusi bersama-sama dengan para mahasiswa untuk bersama-sama meningkatkan derajat kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Imade Swadera mengapresiasi langkah Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kolaborasi ini dinilai sangat penting
dan relevan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Badung. Kami dari pemerintah Kabupaten Badung mengapresiasi daripada kegiatan dari Poltekkes, ada mahasiswa yang kuliah kerja nyata, apalagi untuk KKN pada hari ini kan interprofessional education, menggabungkan 6 profesi. Ini sangat penting bagi Kabupaten Badung juga, sangat mendukung, dan tentunya kami harapkan nanti kegiatan daripada KKN ini bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Badung. Melalui KKN IPE ini diharapkan terjalin sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Bunga dan Angkat Wirawan, Bali TV. Pansus TRAP DPRD Bali telusuri 2.000 hektar tanah pemerintah provinsi yang hilang. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali atau Pansus TRAP menelusuri sekitar 2.000 hektar tanah milik pemerintah Provinsi Bali yang hingga kini tak terdeteksi. Tanah tersebut diduga telah dimanfaatkan pihak tertentu tanpa izin dan melanggar tata ruang. Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Idewo Nyoman Rai didampingi Ketua Imade Suparte dan anggota Pansus mengatakan, Pansus menemukan adanya indikasi hilangnya aset tanah milik pemerintah Provinsi Bali. Dari total sekitar 6.000 hektar tanah Pemprov Bali, baru 4.000 hektar lebih yang tercatat secara resmi. Artinya sekitar 2.000 hektar lainnya masih belum jelas keberadaannya dan kini tengah ditelusuri oleh Pansus TRAP. Aset-aset juga masih kita selidiki sekarang, kan banyak aset-aset tanah Pemprov Bali itu sampai 6.000 hektar yang baru tersisa terupgrade, terlapor hanya 4.000-an, berarti 2.000 hektar lagi kemana? Kita masih telusuri itu. Takutnya kan yang 2.000 hektar ini dipakai oleh orang-orang lain yang sedang membangun sekarang. Coba kita genjot sekarang. Itu yang dari tiga aspek saya tahu. Lebih lanjut, Pansus TRAP menegaskan tidak akan mundur dalam memburu aset daerah yang hilang. Selain penelusuran aset, Pansus juga menegaskan akan menindak tegas setiap pembangunan yang melanggar tata ruang tanpa pandang bulu. Langkah ini dinilai penting di tengah maraknya investasi bermasalah yang dinilai tidak berpihak pada lingkungan dan mengabaikan aturan tata ruang di Bali. Pansus TRAP memastikan hasil penelusuran ini akan menjadi dasar penertiban aset dan evaluasi perizinan.
demi menjaga tata ruang serta aset daerah Provinsi Bali. Winata, Bali TV. Menduduki peringkat pertama sebagai destinasi pariwisata terbaik dunia menurut penilaian TripAdvisor menjadi tantangan tersendiri bagi Bali. Pemerintah maupun masyarakat boleh berbangga, namun berbagai permasalahan krusial yang dihadapi Bali harus segera dituntaskan. Hal ini menjadi upaya mempertahankan dan menjaga kepercayaan dunia terhadap pariwisata Bali. Terpilihnya Bali menjadi peringkat pertama dunia dalam daftar top 10 destinasi pariwisata terbaik dunia versi Traveler Choice Award Best of the Best 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bali. Hal tersebut membuktikan bahwa Taksu Bali menjadi magnet utama pariwisata Bali. Pemerintah maupun masyarakat boleh berbangga, namun jangan sampai terlena sebab banyak PR yang harus segera dituntaskan Bali untuk tetap mempertahankan predikat tersebut. Praktisi pariwisata Bagus Sudibyo mengatakan ada beberapa permasalahan krusial yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah, diantaranya terkait permasalahan sampah, kemacetan alih fungsi lahan hingga bencana banjir yang menimpa Bali belakangan ini. Apabila Bali mampu menuntaskan permasalahan ini, tentu akan menambah kepercayaan di mata dunia bahwa Bali sangat layak menyandang predikat destinasi pariwisata terbaik dunia. Yang menjadi tantangan krusial kita ke depan sekarang ini, satu itu masalah pengelolaan sampah. Bagus sekarang kan Danantara katanya sudah akan membiayai untuk membuat waste to energy. Ini merupakan daya tarik pariwisata yang luar biasa. Finally Bali has achieved to become an island where they can turn their garbage into energy. Itu kan green energy. Wah, itu dari segi pemasaran image-nya luar biasa itu. Nah, terus yang nomor 2 apa? Umpamanya terobosan tentang jalan-jalan yang sekarang ada traffic jam dan sebagainya. Nah, itu kan sekarang mau dibuatkan shortcut dan sebagainya, underpass atau flyover ya. Percepat, lakukan dan laporkan itu kepada pusat. Nomor 3, masalah banjir. Itu kan penataan pengelolaan daripada hulu yang tidak baik menyebabkan di hilir terjadi banjir. 1, lakukan penghijauan secara masif dan terencana dengan baik. Sehingga dengan demikian maka di hulu, di gunung itu kalau memang tidak boleh membangun ya jangan membangun. Kalau memang harus dibatasi berapa persen ya silakan. Bagus Sudibyo menambahkan, selain permasalahan tersebut, pemerintah juga diharapkan mengambil langkah tegas terkait keberadaan akomodasi pariwisata ilegal yang selama ini tidak tersentuh. Maraknya akomodasi pariwisata ilegal tersebut tentu akan mengganggu penataan pariwisata dan bocornya pendapatan daerah. Sukma, Bali TV. Sosok akademisi yang dikenal luas di dunia pendidikan tinggi Bali, Ida Bawati Pasak Imade Sarjana, yang merupakan mantan Wakil Rektor 3 Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali, resmi menjalani upacara resiatnya Apot Gala Sulinggih pada Redite Umanis Merakih Minggu 4 Januari 2026. Upacara suci tersebut dilaksanakan di Banjar Dinas Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan berlangsung dengan penuh kekhidmatan. Upacara resiatnya Apot Gala Sulinggih ini juga dilaksanakan bersama sang istri Ida Bawati Pasak Lili Marheni sebagai bagian dari prosesi penyucian dan pengukuhan untuk menjalani swadharma sebagai Sulinggih. Kehadiran mantan Wakil Rektor 3 Stikom Bali dalam prosesi ini menjadi perhatian tersendiri mengingat perjalanan hidup beliau yang sebelumnya banyak diabdikan di dunia akademik dan pendidikan tinggi. Prosesi upacara dipuput oleh sejumlah Sulinggih terkemuka di Bali. Bertindak sebagai Nabe, Napak, Ida Pandita Empu Nabe Jaya Sandika Yoga dari Gria Sunia Amerta Tengah Padang Denpasar. Sementara Nabe Waktre dipercaya kepada Ida Pandita Empu Nabe Jaya Arcayana dari Gria Mumbul Sari Serongga Gianyar. Adapun sebagai Nabe Saksi diemban oleh Ida Pandita Empu Nabe Siwananda Wiradharma Jaya Dangkara dari Gria Santi Buana Asram Mayong Buleleng.
Upacara ini dihadiri oleh para sulingih Jero Mangku, Bupati Buleleng beserta jajarannya, tokoh masyarakat adat dan dinas serta kramo dan semeton Pasek dari berbagai daerah, serta dihadiri pembina Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar, Profesor Dr. Imade Bandem MA, Ketua Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar DRS Ida Bagus Dharma Diaksa MSI AK, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali Dr. Dadang Hermawan serta jajaran pimpinan dan Civitas Akademika Stikom Bali. Dalam sambutannya, Profesor Dr. Imade Bandem menyampaikan apresiasi atas perjalanan hidup dan pengabdian Ida Bawati Pasek Imade Sarjana selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dunia pendidikan tinggi, khususnya pada masa menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Stikom Bali. Kami sebagai warga ITB Stikom Bali sangat-sangat berbahagia dan Ida Sang Sulingih memiliki peran yang sangat besar untuk memajukan ITB Stikom Bali ketika beliau menjadi dosen dan sekaligus menjadi Wakil Rektor 3 ITB Stikom Bali. Sementara itu, Rektor ITB Stikom Bali Dr. Dadang Hermawan juga menyampaikan doa dan harapan agar Ida Bawati Imade Sarjana beserta istri senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, serta mampu mengemban swadharma dengan penuh kebijaksanaan demi kemajuan umat dan masyarakat Hindu di Bali, Nusantara, dan dunia. Semoga beliau berdua bisa lebih membawa manfaat buat umat Hindu, buat masyarakat Bali, dan masyarakat Hindu di Indonesia ini untuk menjadi masyarakat yang bisa berperan lebih besar. Selanjutnya, setelah prosesi Dikse Nyede Raga berakhir PHDI Buleleng, atas usulan para nabi ditetapkan bahwa Abhiseka Ida Bawati Imade Sarjana adalah Ida Pandita Empu Acarya Sandika Jaya Nanda, sedangkan Ida Bawati Lili Marheni diberi Abhiseka Ida Pandita Empu Istri Sandika Jaya Nanda sebagai wujud dukungan dari rasa bangga pimpinan ITB Stikom Bali. Pada sesi penutupan upacara pembukaan Apot Gala Sulingih telah diserahkan secara simbolis oleh pembina dan ketua yayasan WDS serta Rektor ITB Stikom Bali Punya CSR ITB Stikom Bali seperangkat siwa kerana jangkep diikuti penyerahan punya dari Bupati Buleleng. Humas ITB Stikom Bali melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Pemerintah Kabupaten Badung diminta mengakomodir penolakan 3 Banjar terhadap pemberlakuan rekayasa lalu lintas di Kerobokan Kelon. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun agak alit menek kulit. Metaplah kalau kebaos, mepandes utawi mesangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemirsa, meski mendapat penolakan dari masyarakat 3 Banjar Adat di wilayah Kerobokan Klod yang melayangkan surat petisi kepada pemerintah Kabupaten Badung, namun uji coba rekayasa lalu lintas di wilayah Kerobokan Klod, Kecamatan Kute tetap dilanjutkan. Diharapkan pemerintah segera mengakomodir penolakan masyarakat yang dinilai lebih menambah kemacetan dan kepadatan pada waktu tertentu, serta berefek pada merosotnya perekonomian masyarakat akibat perubahan arus dari 2 arah menjadi 1 arah. Beginilah video kondisi kemacetan yang salah satunya terjadi di Jalan Mertenadi, wilayah Banjar Taman Mertenadi, Kerobokan Klod yang dihimpun tim liputan. Sebelumnya pada 2 jalur kepadatan tidak terlalu terlihat dan meski hanya terjadi di sisi barat jalan dari arah selatan ke utara. Namun kini setelah dirubah menjadi 1 jalur dari arah selatan ke utara, kemacetan semakin parah dan kepadatan panjang terjadi kedua sisi jalan. Bahkan pengendara sepeda motor harus mengalah dengan menggunakan trotoar untuk melintas. Di samping itu, kini Jalan Mertenadi menjadi jalur satu-satunya jalan buangan dari Jalan Sunset Road menuju Kerobokan yang volume kendaraan semakin bertambah. Terhadap kondisi sebelum dilakukan rekayasa dengan sesudah diterapkan rekayasa arus lalin, warga dari 3 Banjar Adat berada di wilayah Desa Kerobokan Klod telah melayangkan surat petisi penolakan kepada pemerintah, dalam hal ini Bupati Badung serta tembusan ke Camat Kute Utara maupun Kadis Perhubungan Badung. Ketiga Banjar tersebut yakni Banjar Penghubungan Kau, Banjar Taman, dan Banjar Taman Mertenadi. Beberapa poin penolakan diantaranya warga Banjar Penghubungan Kau menilai dengan adanya rekayasa lalu lintas ini menambah kemacetan, bertambah waktu tempuh menuju Balai Banjar, pelaku UMKM jadi sepi pengunjung, menjadi sangat lama warga khususnya ibu-ibu ke pasar serta mengantar anak-anak sekolah karena harus memutar. Pada Banjar Taman, warga meminta pemerintah meninjau kembali diberlakukan 1 arah lalu lintas dan kembali diberlakukan 2 arah untuk sepeda motor dan 1 arah untuk kendaraan roda 4 atau lebih dari arah selatan ke utara di Jalan Kerobokan, wilayah Banjar Taman. Selanjutnya, warga Banjar Taman Mertenadi dalam petisinya menolak penerapan 1 jalur menyebabkan kepadatan lalu lintas di Jalan Mertenadi, berdampak pada kemacetan parah pada jam-jam tertentu serta gangguan terhadap ekonomi dan sosial masyarakat Banjar Taman Mertenadi. Pemerintah agar meninjau kembali diberlakukan 1 arah lalu lintas dan agar tetap diberlakukan 2 arah. Terhadap petisi tersebut, pemerintah Kabupaten Badung diminta mengakomodir penolakan dan keluhan dari ketiga warga Banjar tersebut. Sementara itu, Kapolres Badung AKBP Joseph Purba saat melakukan pertemuan dengan kalangan media di Polres Badung berpendapat pemerintah daerah harus mengakomodir akan penolakan dan keluhan masyarakat dari ketiga Banjar tersebut dan berkomunikasi lebih intens dengan masyarakat terlebih bisa mendapat solusi lebih baik. Memang sampai saat ini kebijakan itu diperpanjang, makanya tadi belum tahu tapi ya untuk sampai kapan. Saya rasa ini juga masukan buat kami nanti pada saat rapat-rapat selanjutnya, pada saat nanti bersama Pak Bupati, untuk paling tidak memberikan saran. Ya, memberikan saran, ya kalau memang itu kebijakan itu diteruskan, adalah solusi dari pemerintah daerah. Ya, ada solusi dari pemerintah daerah, paling tidak bisa mengakomodir apa sih kemauan masyarakat, khususnya 3 Banjar tersebut. Hal-hal seperti ini, cuma memang perlu dikomunikasikan lebih intens kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima, bisa legowo, dan memahami kebijakan itu dilaksanakan. Syukur-syukur nanti ada solusi. Rais Wantaro, Bali TV. Penguatan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sangat penting agar upaya menanggulangi angka kemiskinan di Buleleng tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, Wayan Masdane. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, Wayan Masdane, validasi DTSEN
Mulai desil 1 sampai desil 5, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Ini merupakan instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Selama ini masih banyak permasalahan di tingkat desa yang berkaitan dengan kemiskinan, yang berawal dari ketidakakuratan data yang sebelumnya dikenal sebagai DTKS. Karena data yang kita anggap sekarang DTS itu sudah di pemutakhiran datanya sudah valid, tapi kenyataannya belum. Dari pengabdian DPR kita memberikan ruang terhadap apa yang menjadi pembahasan nanti untuk lebih sempurnanya agar masyarakat itu bisa ikut mengawasi dalam pembagian bantuan karena data ini belum valid, begitu belum valid. Jadi validasi data ini yang perlu kita tekankan ke depan agar benar-benar validasi data ini desil 1 sampai desil 5 ini dan program apa yang akan dibentuk oleh pemerintah dan strateginya itu bisa lebih menyentuh dan menyelesaikannya, yaitu tepat sasaran. Kedepan, Boyahan Mas Dano berharap melalui validasi data tersebut akan tercipta ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta tepat sasaran sesuai dengan kondisi real di lapangan. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, perubahan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit di masyarakat. Kondisi lingkungan yang tidak menentu membuat daya tahan tubuh lebih mudah menurun sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih serius dan berkelanjutan. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi kualitas hidup. Kebiasaan menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta pola hidup sehat dapat melindungi dari berbagai masalah kesehatan. Tujuan utama penerapan PHBS adalah menjaga kebersihan dan kesehatan individu, serta orang-orang di sekitarnya. Kebiasaan seperti mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menjaga kebersihan lingkungan akan membantu tubuh terhindar dari paparan virus dan bakteri penyebab penyakit. Berbagai penyakit menular seperti influenza, demam berdarah, infeksi kulit, hingga diare dapat dicegah melalui perilaku hidup yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, PHBS menjadi benteng pertama dalam menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Jadi upaya pencegahan dalam rangka mencegah penyakit yang disebabkan oleh karena lingkungan yang ekstrim, mungkin penyakit influenza, demam berdarah, dan juga yang lainnya adalah yang pertama, perlu adanya upaya pola hidup sehat yang nanti mahasiswa akan bersama dengan keluarga untuk bisa memberikan aspek edukasi, memberikan contoh-contoh barangkali pola hidup sehat, makanan yang bergizi, dan juga aspek-aspek yang lain. Dengan penerapan PHBS yang konsisten, masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi berbagai risiko penyakit akibat cuaca ekstrim. Upaya bersama ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan kualitas hidup yang lebih baik. Bunga dan Angkat Wirawan, Bali TV. Sampah jadi energi, kunci jaga pariwisata Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.
Pemirsa, masalah sampah dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pariwisata Bali. Pengusaha sekaligus pengamat pariwisata, Panudiana Kun, menilai Bali perlu meniru negara maju yang sudah mengolah sampah secara menyeluruh, bukan parsial, agar kualitas pariwisata tetap terjaga. Ketika ditemui belum lama ini, menurut Panudiana Kun, persoalan utama Bali saat ini bukan sekedar jumlah wisatawan, melainkan pengelolaan sampah. Negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, dan Norwegia telah lama mengolah sampah dengan teknologi pembakaran modern yang menghasilkan energi listrik. Di Singapura, sekitar 2.000 truk sampah per hari dibakar dan diubah menjadi listrik. Sampah campuran, baik plastik maupun organik, diolah dalam sistem pembakaran bawah tanah. Abu sisa pembakaran bahkan dimanfaatkan kembali menjadi batako dan vaping, sehingga nyaris tidak ada limbah yang terbuang. Panudiana menilai konsep ini sangat relevan diterapkan di Bali, khususnya di kawasan Badung, Denpasar, dan Gianyar yang menghasilkan sampah campuran basah dan hotel serta restoran. Ia menegaskan pengelolaan parsial seperti daur ulang plastik atau kompos organik saja tidak cukup menyelesaikan persoalan. Ya, masalahnya sampah. Sampah itu negara lain sudah dibakar. Totalnya dibakar jadi energi listrik. Investasinya ya lumayan, tapi itu bagus sekali untuk Pulau Bali. Singapura itu turisnya lebih banyak, 18 juta, sampahnya lebih banyak, 2.000 truk tiap hari dibakar jadi energi listrik. Tidak masalah, campur. Plastik, organik, apapun jadi satu, dibakar, dia punya pembakaran di bawah tanah. Nah, itu bisa. Dan abunya itu, kalau di Singapura, jadi batako. Abu sampah tadi jadi batako, energinya bisa jadi energi listrik, nggak ada yang dibuang. Multifunction. Untuk bangun hotel, bangun rumah, itu batakonya. Bikin paving, batakonya dari situ. Ya itu, habis bakaran sampah itu dicetak. Ini contoh aja negara maju. Di mana-mana udah begitu. Norwegia itu mana? Import sampah dari luar negeri. Dia dibakar. Negaranya bersih sekali. Jepang juga gitu. Semua negara sudah dibakar. Kita baru parsial. Ada yang ngurus plastik, ada dapat duit kelihatan. Ada yang ngurus organik, cari pupuk, ada. Yang ngurus botol, ada. Dapat duit juga itu, di-recycling kembali. Tapi kan belum all menyelesaikan masalah sampah yang ada di Bali. Ia pun mengkritisi studi banding ke luar negeri yang dinilai belum menghasilkan perubahan nyata. Menurutnya Bali tidak kekurangan contoh, tetapi kurang keseriusan dalam meniru dan menerapkan sistem yang sudah terbukti berhasil. Panudiana menegaskan tanpa pembenahan serius, terutama soal sampah, kualitas pariwisata Bali dikhawatirkan akan terus menurun meski jumlah kunjungan wisatawan meningkat. Indrawan, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Hal itu merupakan agenda rapat paripurna DPRD Bali di Wiswasaba, kantor Gubernur Bali. Gubernur Wayan Koster menyatakan kebijakan penambahan penyertaan modal ini dirancang untuk memperkuat fondasi perbankan daerah agar BPD Bali semakin kuat dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Bali. Setelah mendapat dukungan mayoritas fraksi DPRD Provinsi Bali, Gubernur menegaskan bahwa Raperda ini telah mengacu pada regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2014, Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada PT BPD Bali. Koster menyebutkan nilai penambahan modal kali ini cukup signifikan, yakni sebesar 445 miliar rupiah. Terkait masukan fraksi-fraksi DPRD, Gubernur memastikan akan dilakukan penyesuaian regulasi sesuai dengan pandangan umum yang disampaikan. Mengenai mekanisme penambahan modal, Gubernur menjelaskan bahwa proses tersebut telah dibahas dan disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT BPD Bali, serta telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selain itu, Gubernur Wayan Koster juga mendorong BPD Bali melakukan revitalisasi dan reformasi, termasuk rencana pembangunan gedung baru sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Nah, karena itu kita sangat beruntung ini sekarang 145 miliar menjadi tambahan penyertaan. Dan karena ini adalah merupakan penyertaan tadinya berupa aset di Inbrand, maka dia harus menjadi penyertaan modal abadi, jangan ditarik itu. Supaya gubernur ke depan dia memiliki sumber pendapatan. Jadi uang ini jangan kita gunakan untuk kepentingan operasional maupun juga kepentingan lainnya. Jadi bagian dividennya 36 miliar per tahun itu saja yang kita berikan. Dia tetap tersimpan di BPD sehingga kapasitas permodalan BPD naik, dividen provinsi juga sumber daya naik dengan aman. Dengan dukungan mayoritas fraksi DPRD Bali, pembahasan Raperda penambahan penyertaan modal daerah kepada BPD Bali diharapkan dapat berlanjut secara komprehensif dan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi penguatan ekonomi daerah Bali. Winata, Bali TV. Dinas Sosial Dinsos Kota Denpasar telah menangani 322 orang terlantar selama 2025. Sementara di awal tahun ini sejumlah orang terlantar juga telah ditangani dan beberapa masih dalam tahap asesmen. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar Anak Agung Ayudiah Kurniawati di Denpasar saat ditemui dalam penanganan lansia terlantar di Jalan Subak Dalam Denpasar. Selasa 20 Januari mengatakan jenis keterlantaran yang ditangani meliputi gelandangan, pengemis, lansia terlantar hingga anak terlantar yang menjadi kewenangan bidang rehabilitasi sosial. Adapun kasus keterlantaran yang ditangani berasal dari berbagai jalur, mulai dari warga yang datang langsung ke dinas sosial, laporan masyarakat, rujukan kepolisian hingga hasil sweeping bersama Satpol PP Kota Denpasar. Seluruh penanganan tersebut telah masuk dalam standar pelayanan minimal SPM, termasuk pemberian permakanan bagi warga terlantar di wilayah Denpasar. Dari sekian banyak orang terlantar yang ditangani oleh Dinsos Denpasar, Ayudiah mengaku sebagian besar kasus merupakan orang luar Bali. Kalau kita melihat kasus keterlantaran di Kota Denpasar tahun 2025 itu memang kita terdata seperti kemarin itu di antaranya ada gelandangan pengemis. Nah itu ada memang orang yang datang langsung ke dinas sosial menyebut dirinya terlantar, ada juga melalui kepolisian dengan membawa surat keterangan keterlantaran dari kepolisian dan juga mungkin ada beberapa juga hasil sweeping dari dinas Satpol PP. Jadinya kita menangani keterlantaran itu dari sinergi dengan Satpol PP juga, di samping juga kita menerima laporan dari warga atau masyarakat dan juga dari pihak desa kelurahan. Seperti ada keterlantaran lansia atau anak terlantar, itu yang kita tangani di bidang rehabilitasi sosial. Jadinya beberapa keterlantaran itu kita sudah masukkan ke dalam standar pelayanan minimal. Terkait laporan orang terlantar yang didapat, Dinas Sosial akan melakukan asesmen lapangan terlebih dahulu. Hal tersebut untuk memastikan status keterlantaran berdasarkan KTP dan kartu keluarga, termasuk pemberian bantuan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk warga terlantar dari luar Denpasar, pihaknya menjalin komunikasi dengan komunitas daerah asal guna menelusuri keberadaan keluarga. Di sisi lain, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengecek status kependudukan yang bersangkutan jika identitasnya belum diketahui. Terkait penanganan orang terlantar, Dinsos juga melakukan sinergitas dengan OPD dan pihak terkait lainnya, seperti halnya yayasan termasuk panti jompo hingga Dinsos Provinsi. Seperti untuk pemulangan orang terlantar ke daerah asal luar Bali akan ditangani oleh Dinsos Provinsi. Sementara untuk pemberian permakanan akan ditanggung oleh Dinsos Denpasar selama yang bersangkutan belum dipulangkan. Penanganan juga diberikan bagi warga terlantar yang mengalami sakit atau kecelakaan. Widya Suti dan Mastika melaporkan.
Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan jelang pengerupukan Seketruna Wahana Madya Bari garap ogoh-ogoh tema berbeda. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, menjelang pengerupukan sehari sebelum Nyepi, Seketruna-teruni STT di wilayah Bali mulai membuat kreativitas ogoh-ogoh. Tak terkecuali di Denpasar, tepatnya di Kesiman, di mana salah satu ST Wahana Madya Bari, Banjar Dajan Tangluk, Kesiman telah menggarap ogoh-ogohnya. Jika sebelumnya ogoh-ogoh yang dibuat bertemakan raksasa atau butekala, kali ini tema yang dibuat agak berbeda. Ditemui di Balai Banjar setempat, Seketruna Wahana Madya dari Banjar Dajan Tangluk Kesiman, Komang Ardiana Putra bersama anak Agung Ngurah Arisya Satya Mahendra Datta mengatakan, untuk ide pembuatan ogoh-ogoh merupakan keputusan bersama yang akhirnya dicetuskan membuat tema yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya membuat ogoh-ogoh berwujud butekala. Untuk di awal nikah, untuk pembuatan dan juga rancangan ogoh-ogoh nikah untuk idenya bisa dibilang dari pemuda-pemuda ST Wahana Madya Bari yang awalnya mencetus ide yang bisa dibilang agak beda. Dari tahun kemarin kita membuat yang namanya bertemakan butekala. Jadinya di tahun ini kami memutuskan membuat tema yang agak sedikit berbeda, yaitu Keboiwa. Jadi Keboiwa sendiri kita juga mempunyai sketsa. Seperti ini sketsanya. Bisa dilihat ya, sketsanya berbentuk keboiwa. Ditambahkannya, untuk penggarapan ogoh-ogoh sudah dimulai sejak 3 minggu lalu dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang tentunya ramah lingkungan. Dengan melibatkan Seketruna, penggarapan ogoh-ogoh pun dimulai dari membentuk tubuh hingga membentuk anatomi. Meski penggarapan ogoh-ogoh ini dibuat tergesa-gesa karena banyaknya aktivitas baik adat maupun aktivitas lainnya, namun ia mengaku Seketruna dan Truni bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke Banjar dalam proses pembuatan ogoh-ogoh. Belum lagi motivasi yang datang dari Krama Banjar yang tentunya menjadi pelecut semangat dalam penggarapan untuk hasil karya ogoh-ogoh ini. Untuk mulai penggarapan ogoh-ogoh ini sebenarnya itu dimulai dari, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu. Untuk 3 minggu yang lalu itu kami dari ST Wahana Madya Bari dan juga si perlengkapan itu kami cuma membeli bahan-bahannya saja seperti koran, tepung kanji, rotan juga bisa dibeli sama pemudanya juga ya. Dan juga staples. Jadinya kami memulai awalan nikes untuk ogoh-ogoh niki yaitu pengecekan yang namanya besi. Jadinya balik lagi seperti di awal, minimalisir budget. Jadinya kami menseleksi lah istilahnya untuk besi-besi nikah
yang tahun lalu kami akan gunakan di tahun ini kembali. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekan Seket Rune karena bisa meluangkan waktunya di tengah aktivitas, baik sekolah maupun bekerja. Untuk dana yang dipakai, pembuatan ogoh-ogoh ini murni dari bantuan swadaya Kramo Banjar, Seket Rune dan pembuatan pakaian. Karena itu pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan ogoh-ogoh ini. Gung Eka dan Putu Edi melaporkan. Pemirsa, Prambanan Jiwa Festival tahun 2026 resmi dibuka di Candi Prambanan Sleman, Yogyakarta. Pembukaan dilakukan oleh Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa dalam event yang dipersiapkan menyambut Siwaratri dengan nuansa spiritual dan budaya pada tanggal 17 Januari 2026. Prambanan Jiwa Festival digelar sebagai rangkaian menuju Hari Suci Siwaratri dan Maha Siwaratri sekaligus menegaskan Candi Prambanan sebagai pusat dan destinasi spiritual Hindu dunia. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa mengatakan Hari Suci Siwaratri merupakan momen yang tepat untuk umat Hindu menjaga dan mengembangkan pariwisata berkarakter yang mampu memberikan pengalaman bermakna bagi wisatawan dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat serta lingkungan. Rangkaian event Prambanan Jiwa Festival mulai digelar di Kompleks Candi Prambanan diawali dengan perayaan Siwaratri pada Sabtu 17 Januari 2026. Perayaan pemujaan Dewa Siwa ini akan berlangsung selama 1 bulan hingga tanggal 15 Februari 2026 mendatang. Sebagai penutup nantinya akan diadakan upacara Mahasiwaratri. Niluh Puspa juga menekankan tidak sekedar pemujaan, persembahyangan Siwaratri dimaknai sebagai titik balik untuk melakukan perenungan mendalam, introspeksi diri, dan memohon pengampunan. Perayaan ini merupakan momentum dalam meneguhkan peran Candi Prambanan sebagai warisan budaya dan juga pusat rumah ibadah umat Hindu Nusantara dan dunia. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, Siwaratri tentu bukan hanya perayaan, tapi ini adalah ruang kontemplasi, menguatkan keteguhan kita, menata batin kita, dan juga melatih pengendalian kita melalui tapa brata yang kita lakukan selama 1 hari 24 jam ini. Tadi Pak Ketua PHDI sudah menyampaikan 3 tapa yang kita lakukan hari ini. Berbicara seperlunya, nanti kita juga berjaga dan juga berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri kita. Dan di tempat yang luar biasa begitu agung, yaitu Candi Prambanan ini, tentu nilai-nilai itu akan semakin kuat mengingatkan kita bahwa kemegahan yang dibangun oleh peradaban besar ini memerlukan kedalaman jiwa untuk menjaganya. Di sini kita juga melihat bahwa kekuatan Indonesia di mata dunia bukan hanya tentang keindahan alam saja, tapi juga tentang living heritage atau warisan budaya yang hidup, yang kemudian kita rawat, kita pahami, dan kita beri tempat yang terhormat di tengah-tengah publik. Ketua Pinandita Sanggaran Nusantara Pusat Jero Gede-Gede Pastika mengatakan dalam perayaan Hari Suci Siwaratri agar umat Hindu dapat melakukan penyucian diri atau mulat sarira. Hari Raya Siwaratri dirayakan sebagai ajang untuk meningkatkan kesadaran rohani, di mana pada hari raya ini yang dipuja adalah Tuhan yang dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa turun untuk menyiapkan kegelapan batin. Sehingga hari raya ini juga disebut dengan Malam Siwa. Pada hari raya ini sebagai ajang introspeksi diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan suatu kelebihan, yaitu akal pikiran untuk menjadi lebih baik ke depannya. Bisa saya jelaskan makna Siwaratri dalam hal ini. Selama ini kan banyak berpikir bahwa Siwaratri ini adalah penebusan dosa. Padahal kalau kita melihat filosofi makna Siwaratri ini adalah introspeksi diri pada saat kita mengalami kegelapan. Maka Siwaratri ini jatuh pada dilem kepiting.
di mana film Kepitu itu adalah film yang paling gelap. Berarti kita dalam diri kita bagaimana menemukan pemujaan Siwa, mengenal Siwa dalam kegelapan itu, maka disinilah tempat kita introspeksi diri, kemudian ulat sarire, sehingga kita menemukan jalan yang lebih terang. Karena apa? Dalam implementasi menjalankan kehidupan ini, kalau tidak mengalami kegelapan, itu kadang-kadang kita tidak sadar. Maka malam Siwalatri ini mengangkat kesadaran kita untuk lebih dekat dengan yang disebut dengan Brahman. Maka malam Siwalatri ini kita diajak untuk melaksanakan introspeksi diri, kemudian membangun kesadaran, sehingga setelah Siwalatri ini kita bisa menemukan jalan yang disebut dengan jalan keterangan. Dari Sleman, Yogyakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Gandapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.